Langit pagi itu masih kelabu ketika Maya, perawat berusia 29 tahun, melangkah keluar dari apartemen sempitnya di pinggiran kota. Dengan rambut disanggul rapi dan seragam putih kebanggaannya, ia tampak siap menjalani hari seperti biasa. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang lelah. Bukan lelah karena pekerjaan, tapi karena dunia yang semakin hari terasa semakin dingin terhadap kebaikan kecil. Maya bekerja di Rumah Sakit Sentra Medica, sebuah rumah sakit elit yang melayani kalangan atas. Aturan di sana ketat, terlalu ketat menurut Maya. Tidak boleh terlambat 1 menit pun. Tidak boleh menunjukkan emosi personal kepada pasien. Dan yang paling mengganggu bagi Maya, dilarang berinteraksi dengan pengemis, gelandangan, atau pihak luar saat berseragam. Seperti kita ini robot. Gumamnya suatu hari saat menyapa satpam tua yang selalu tersenyum padanya, Pak Roni. Namun, Maya bukan tipe orang yang bisa pura-pura buta. Setiap pagi, di dekat gerbang rumah sakit, duduk seorang pria tua berpakaian lusuh, rambut kusut, dan tatapan kosong. Tak banyak bicara, tak meminta apapun. Hanya duduk diam sambil memeluk lutut, seolah sedang menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Maya memperhatikannya sejak beberapa minggu terakhir. Hari itu, ketika istirahat makan siang, Maya menyelinap keluar lewat pintu samping. Ia tahu melanggar aturan, tapi ia tak tahan. Ia mendekati pria tua itu, lalu diam-diam menyelipkan selembar uang Rp50.000 ke tangan si bapak. Saya nggak punya banyak, Pak, tapi ini bisa untuk makan siang, ya. Pria tua itu menatapnya. Ada kehangatan tiba-tiba di matanya, seolah matanya mengenali sesuatu dari Maya. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengangguk perlahan. Tapi dari balik pos satpam, ada mata lain yang memperhatikan. Salah satu petugas keamanan memegang ponsel dan memotret diam-diam. Sore harinya, Maya kembali ke ruangannya dan menemukan surat pemanggilan dari bagian manajemen. Jantungnya berdegup keras. Apa mungkin? Tanpa diduga, kejadian kecil tadi pagi akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa ia bayangkan. Ruangan itu dingin. Bukan karena AC yang terlalu kuat, tapi karena aura dingin dari 3 orang yang duduk di hadapan Maya. Kepala keperawatan, HRD, dan 1 orang dari manajemen rumah sakit. Maya duduk tegak, namun tangannya bergetar di atas pangkuan. Di hadapannya, ada map tebal berisi catatan performanya selama 3 tahun bekerja. Semuanya sempurna, tak ada satupun catatan buruk. Tapi kali ini, map itu bukan untuk memuji, melainkan untuk menghakimi. Saudari Maya, suara Ibu Rika dari HRD terdengar dingin dan formal. Kami menerima laporan bahwa Anda telah melanggar aturan kode etik karyawan pasal 17B. Tidak diperbolehkan memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada orang luar yang tidak berkepentingan di lingkungan rumah sakit, terutama saat berseragam dinas. Maya menatap mereka dengan bingung, namun tetap tenang. Saya hanya memberikan sedikit uang pada seorang bapak tua. Dia kelaparan. Bukan tugas Anda untuk menilai siapa yang lapar atau tidak. Potong Pak Ferry dari manajemen. Kami bekerja di sini untuk menyelamatkan pasien, bukan menyelamatkan dunia. Saya tidak mengemis, Pak. Saya memberi karena saya punya hati. Dan kami punya aturan. Tinggi. Tak ada suara selain detak jarum jam di dinding. Detak yang seolah mempercepat nasib Maya. Ibu Rika membuka map, menyodorkan sebuah kertas. Dengan berat hati, kami menyatakan bahwa status Anda sebagai karyawan dihentikan efektif hari ini. Anda tidak perlu masuk kerja mulai besok. Gaji bulan ini akan dibayarkan penuh, termasuk hak cuti Anda. Surat rekomendasi tidak bisa kami berikan. Maya terdiam. Di luar jendela, hujan turun pelan. Seolah langit ikut menunduk bersama rasa sakitnya. Sore itu, Maya mengemasi loker kecilnya. Teman-teman sesama perawat hanya bisa memandang iba, beberapa bahkan takut menyapanya. Takut tertular masalah. Hanya Ayu, sahabatnya sejak awal kerja, yang memeluknya dengan mata berkaca. Kamu nggak salah, Mei. Dunia ini aja yang udah kebalik. Maya hanya tersenyum, walau matanya kosong. Kadang, kebaikan itu harus dibayar mahal. Ya, Yu.
2 hari kemudian, Maya duduk di halte bus, mengenakan jaket lusuh dan ransel yang terlihat berat. Ia belum sempat memikirkan langkah selanjutnya. Melamar kerja baru? Tapi kemana? Rumah sakit elit lainnya pasti akan menanyakan alasan pemecatannya. Matanya menerawang pada jalanan macet sore itu. Sampai tiba-tiba, suara mesin mobil mewah menarik perhatian semua orang. Sebuah limusin hitam mengilap perlahan berhenti tepat di depan halte. Kaca jendelanya terbuka pelan. Seorang pria bersetelan jas hitam menatap ke arah Maya. Usianya mungkin sekitar 40-an. Wajahnya tenang namun tajam. "Permisi. Anda Maya, bukan?" Maya tertegun. "Iya. Ada apa?" "Ya. Bos saya ingin bertemu Anda." Maya berdiri perlahan dari bangku halte, masih menatap pria bersetelan hitam itu dengan curiga. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan di aspal dan udara dingin menusuk. Orang-orang di sekitar ikut memandang dengan heran. Apa urusannya limusin semewah itu dengan seorang perempuan yang baru saja dipecat? "Maaf, Anda siapa?" Maya akhirnya bertanya. Menjaga jarak, pria itu tersenyum tipis. "Saya Damar, asisten pribadi dari Pak Rama. Beliau meminta saya untuk menjemput Anda. Kami hanya ingin bicara. Tak ada paksaan." Nama itu asing, tapi nada suara Damar terdengar tulus, tidak mengintimidasi. Maya masih ragu. "Kalau saya menolak?" "Tak masalah." Tapi beliau berkata, kalau Maya menolak, beri dia amplop ini. Damar menyerahkan sebuah amplop putih kecil. Maya membukanya perlahan. Di dalamnya ada foto dirinya saat sedang memberikan uang pada gelandangan tua di depan rumah sakit. Tapi, ini bukan foto yang sama seperti yang diambil satpam waktu itu. Sudutnya berbeda. Lebih dekat. Lebih hangat. Di belakangnya tertulis tulisan tangan. Orang yang memberi tanpa ditanya adalah orang yang pantas dipercaya. Maya menahan napas. Tulisan itu menggetarkan hatinya. Beberapa menit kemudian, Maya sudah duduk di dalam limusin. Ia masih canggung, memandang sekeliling yang begitu mewah, jauh dari kehidupannya yang biasa. Damar menyetir sendiri. Sepanjang perjalanan, tak banyak bicara. Maya hanya melihat gedung-gedung tinggi berganti menjadi area rumah mewah. Lalu sebuah gerbang besar terbuka otomatis saat mobil melintasinya. Limusin berhenti di depan sebuah villa modern berarsitektur Eropa, dengan taman bunga yang terawat rapi. "Silakan masuk. Pak Rama sudah menunggu." Di dalam, suasana villa terasa hangat dan tenang. Aroma kayu dan teh melati menyambut Maya. Di ruang tamu, duduklah seorang pria tua dengan rambut perak, berpakaian sederhana, sedang membaca buku. Tapi Maya langsung mengenalinya. Ia terkejut bukan main. "Bapak, Anda yang saya beri uang tempo hari?" Pria itu tersenyum hangat. "Akhirnya kamu datang, Maya." Maya masih terpaku. Saya kira Anda gelandangan." "Memang begitu kelihatannya, bukan?" Ia meletakkan bukunya dan berdiri perlahan. "Saya Rama Santosa. Mungkin kamu tidak tahu, tapi dulu, saya juga pernah tidur di jalanan. Dunia memang mudah melupakan orang seperti saya. Tapi tidak kamu." Maya menelan ludah. Ia tak tahu harus berkata apa. "Kenapa Anda melakukan semua ini?" tanyanya pelan. Rama menatapnya dalam. "Karena saya sedang mencari seseorang. Bukan orang kaya, bukan orang pintar, tapi seseorang yang masih punya hati. Dan kamu, Maya, kamu melewati ujian kecil saya." Maya masih berdiri mematung. Di depannya, pria yang ia kira gelandangan 2 hari lalu, kini memperkenalkan diri sebagai Rama Santosa, seorang pria tua dengan nama besar yang perlahan mulai ia kenali. Nama itu pernah ia dengar di berita, di dunia bisnis, dan yayasan sosial. Namun, beberapa tahun terakhir, nama itu menghilang dari publik. "Kenapa Anda menyamar seperti itu? Duduk di jalan, berpakaian lusuh?" Maya akhirnya bisa bertanya. Rama tertawa kecil, suaranya tenang. "Kadang kita harus kembali ke tempat yang paling rendah, untuk melihat siapa yang benar-benar melihat manusia,
bukan hanya tampilan luarnya. Maya hanya bisa mengangguk pelan. Setelah hening sejenak, Rama duduk kembali di kursinya dan menatap Maya dengan serius. Saya ingin menawarkan sesuatu padamu, Maya. Maya duduk perlahan. Menawarkan apa, Pak? Pekerjaan. Tapi bukan pekerjaan biasa. Saya sedang membangun kembali sebuah klinik sosial di sebuah desa terpencil, tempat saya dibesarkan dulu. Klinik itu sudah lama ditinggalkan, dan masyarakat di sana tak punya akses kesehatan yang layak. Saya ingin kamu menjadi perawat utamanya. Saya butuh seseorang yang bukan hanya tahu cara menyuntik, tapi juga tahu cara mendengar dan merasakan. Maya tercekat. Tapi, saya tidak punya uang, Pak. Tidak punya nama. Saya bahkan baru dipecat. Justru karena itu, kata Rama sambil tersenyum, kamu tidak dipecat karena gagal. Kamu dipecat karena melawan ketidakadilan dengan kebaikan. Dan itu lebih dari cukup untuk jadi pemimpin di tempat yang saya bangun. Maya menunduk. Matanya mulai berkaca. Selama ini, ia selalu merasa dihukum karena hatinya terlalu lembut. Tapi hari ini, hatinya itu dihargai untuk pertama kali. Kalau kamu bersedia, lanjut Rama, besok kita bisa berangkat bersama ke desa itu. Kliniknya memang sederhana, tapi kita akan membangunnya dari awal, bersama. Maya tak langsung menjawab. Ia memandangi tangannya sendiri. Masih kasar. Masih lelah. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya sejak lama, ia bersemangat. Baik, Pak. Saya terima. Malam itu, Maya menginap di Villa Rama. Ia menelepon sahabatnya, Ayu, dan menceritakan semuanya. Ayu menangis haru di ujung telepon. Mei, aku bangga sama kamu. Dunia butuh lebih banyak orang kayak kamu. Kalau kamu ke desa itu, aku janji suatu hari bakal nyusul. Maya tersenyum. Di luar jendela, langit kembali cerah. Dan untuk pertama kali dalam seminggu, ia tidur dengan damai. Keesokan harinya, pagi masih berselimut kabut ketika Maya dan Rama meninggalkan kota. Kali ini, mereka tidak naik limusin, melainkan mobil jeep tua milik Rama yang katanya lebih cocok untuk jalanan menuju desa. Perjalanan memakan waktu hampir 7 jam. Jalanan berliku, kadang berlumpur, melewati hutan-hutan kecil dan perbukitan yang memisahkan dunia kota dengan desa tempat Rama dibesarkan, Desa Sinarjati. Saat mobil akhirnya tiba, Maya terdiam. Ia tak menyangka akan melihat tempat seperti itu di zaman sekarang. Rumah-rumah kayu reot berdiri miring, anak-anak tanpa alas kaki berlarian, dan lansia duduk di teras tanpa harapan di mata mereka. Rama menarik napas panjang. Dulu desa ini ramai. Tapi sekarang, banyak yang pindah ke kota. Yang tersisa hanya mereka yang tak punya pilihan. Mereka berhenti di depan bangunan kecil dengan cat terkelupas dan plang tua yang hampir jatuh. Tulisan pudar masih bisa dibaca. Klinik Sederhana Sinarjati. Maya turun dari mobil dan berdiri di depan bangunan itu. Bau kayu lapuk dan debu menyambutnya. Di dalam, tempat tidur pasien berkarat, alat medis usang, dan sarang laba-laba di mana-mana. Namun, ada satu hal yang membuat Maya menggenggam jari-jarinya erat. Potret seorang wanita tergantung di dinding, masih utuh. Di bawahnya tertulis, perawat utama, Ibu Nur Aisyah. Rama mendekat. Itu ibuku, katanya pelan. Dia satu-satunya perawat di desa ini selama hampir 30 tahun. Maya hanya mengangguk. Kalau begitu, saya akan meneruskan jejak beliau. Beberapa hari berlalu. Maya dan Rama mulai membersihkan klinik, dibantu beberapa warga yang masih peduli. Salah satunya adalah Bu Darmi, janda parubaya yang antusias sekali menyambut Maya. Sudah lama kami nunggu orang kayak Mbak Maya, katanya sambil menyeret ember air. Sebelum ini, kalau ada yang melahirkan atau sakit parah, ya, pasrah. Paling ke dukun kampung. Kadang sembuh, kadang makin parah. Di malam hari, Maya menulis catatan kecil di bukunya. Tempat ini rusak, tapi semangatnya masih hidup. Yang mereka butuhkan bukan sekadar obat, tapi harapan. Dan aku ingin jadi bagian dari harapan itu. Namun,
Semangat Maya mulai diuji sejak hari kelima. Pagi itu, seorang pemuda datang tergopoh-gopoh ke klinik. Bajunya berlumur darah. Wajah panik. Tolong, tolong, adik saya digigit ular. Dia pingsan. Maya langsung berlari ke arah rumah pemuda itu, hanya untuk menyadari satu hal. Tidak ada ambulans, tidak ada oksigen, tidak ada serum antibisa. Semua masih dalam tahap pengadaan. Dan waktu tak berpihak. Ia harus memilih, membawa anak itu dengan motor tua ke kota yang butuh 2 jam perjalanan, atau mencoba menangani sendiri dengan alat seadanya. Dan disitulah dilema pertama Maya dimulai. Langkah Maya berpacu dengan degup jantungnya. Ia tiba di rumah sederhana milik pemuda bernama Rehan, yang tengah menggigil menahan panik sambil memeluk adiknya. Tari, anak perempuan berusia sekitar 10 tahun yang kini terbaring lemas dengan bekas gigitan ular di kakinya. Berapa lama sejak digigit? Tanya Maya cepat. Rehan menggeleng. Suaranya bergetar. Baru 1 jam. Dia main di pinggir sawah. Maya berjongkok, memeriksa nadi, napas, dan kondisi luka. Luka bekas gigitan sudah membiru, dan Tari mulai menunjukkan gejala lemas serta sesak napas. Waktu sangat kritis. Tapi serum antibisa belum tersedia. Perlu waktu beberapa hari untuk dikirim dari kota, dan mobil pun belum bisa masuk desa karena jalanan rusak pasca hujan. Rama tiba di lokasi, membawa kotak P3K seadanya. Maya, kita bisa naik motor ke kota, tapi kamu tahu risikonya. Jalannya rusak, dan kalau sampai jatuh. Maya menatap wajah Tari yang pucat. Lalu ia menatap Rehan. Pemuda kurus yang jelas sangat mencintai adiknya tapi tak bisa berbuat apa-apa. Dalam diam, Maya menarik napas dalam. Bantu saya bersihkan lukanya. Saya akan buat kompres dingin, dan coba ikat bagian atas luka untuk memperlambat penyebaran bisa. Kita harus rawat di sini, kita tak punya pilihan lain. Rama menatap Maya. Ragu. Kamu yakin? Saya tidak yakin. Tapi saya tidak bisa diam. Kita harus coba. Beberapa jam kemudian, Maya tidak meninggalkan sisi Tari. Ia menjaga suhu tubuh anak itu, memberi cairan, terus memantau detak jantung dan pernapasannya. Rehan duduk di sudut ruangan, menatap dengan mata bengkak. Sore mulai berganti malam, dan saat angin lembut menyapu daun jendela yang terbuka, suara lirih terdengar dari arah ranjang. Kak Rehan. Rehan langsung mendekat, menggenggam tangan adiknya. Tari, Tari bangun. Astaga. Maya tersenyum kecil, menahan air mata. Tari berhasil melewati masa kritis. Malam itu, warga mulai berkumpul di depan klinik yang dulu tak mereka pedulikan. Kabar bahwa perawat dari kota menyelamatkan anak kecil tanpa alat lengkap menyebar begitu cepat. Seorang pria parubaya mendekat dan berkata, Mbak Maya, mulai besok, saya bantu bersihkan klinik. Kalau perlu, saya sumbang kayu buat perbaikan atap. Bu Darmi datang sambil membawa 2 termos teh. Kami semua udah sepakat. Mbak, kami akan bantu. Klinik ini hidup lagi. Karena sampean. Maya tersenyum haru. Ia memandangi langit malam yang cerah. Lalu menatap klinik tua yang kini perlahan hidup kembali. Namun, dari kejauhan, seseorang diam-diam memperhatikan Maya. Seorang pria asing berdiri di balik pepohonan, memperhatikan klinik dari kejauhan dengan tatapan sulit ditebak. Wajahnya sebagian tertutup topi, dan ia tak berkata sepatah kata pun. Sebuah rahasia lama tampaknya akan segera terbongkar. Hari-hari di desa Sinarjati mulai berubah. Warga tak lagi memandang klinik itu sebagai bangunan mati, tapi sebagai tempat harapan. Maya sibuk setiap hari, memeriksa pasien, mengatur stok obat, bahkan melatih beberapa remaja desa menjadi relawan medis dasar. Namun, di balik geliat itu, ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Pria misterius yang ia lihat berdiri jauh di balik pepohonan malam itu. Sejak saat itu, ia merasa seperti diawasi. Suatu pagi, saat Maya sedang menyapu lantai klinik, Rama masuk dengan wajah lebih serius dari biasanya. Ia menutup pintu dan mendekat. Maya, katanya lirih. Aku harus memberitahumu sesuatu,
Tentang masa lalu. Maya menghentikan sapunya. Tentang siapa, Pak? Desa ini. Keluargaku. Dan kenapa aku benar-benar menghilang dari dunia bisnis? Rama menghela napas panjang. Matanya menatap jauh ke jendela. Dulu, aku punya adik laki-laki. Namanya Dimas. Kami membangun usaha bersama, dan juga klinik ini, dengan bantuan ibu. Tapi saat ibu meninggal, aku fokus pada bisnis. Dimas tetap di sini, di desa, sampai dia menghilang. Warga bilang, dia pergi karena kecewa. Tapi aku tahu, dia merasa dibuang. Maya terdiam. Apa? Pria yang saya lihat di balik pohon itu. Mungkin Dimas. Rama mengangguk pelan. Mungkin. Atau mungkin seseorang yang mengenalnya. Tapi jika benar Dimas, aku harus menemui dia. Dan kamu harus tahu, ada kemungkinan dia tidak ingin kita di sini. Kekhawatiran itu terbukti. Malam harinya, papan klinik dicoret dengan cat merah. Pergi dari sini. Kalian orang kota tak punya hak. Warga resah. Beberapa kembali ragu untuk datang berobat. Rehan, yang mulai membantu Maya di klinik, mencoba menenangkan warga. Tapi Maya tahu, ini bukan vandalisme biasa. Ini adalah pesan. Dan entah kenapa, hatinya berkata bahwa ini tentang lebih dari sekadar dendam lama. Malam itu, Maya menulis di buku catatannya. Aku tidak datang untuk merampas, tapi memberi. Tapi mungkin di tempat seperti ini, memberi pun harus minta izin pada luka-luka yang belum sembuh. Keesokan paginya, saat Maya membuka pintu klinik, ia menemukan sesuatu di depan pintu, sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, foto lama Rama dan Dimas bersama seorang wanita, ibunya. Di balik foto itu tertulis dengan tinta buram. Dia yang kau tinggalkan belum mati. Tapi dia bukan orang yang sama lagi. Maya menggenggam foto itu. Kali ini, hatinya yakin, Dimas masih hidup, dan dia sedang menguji mereka. Pagi itu, kabut menyelimuti desa Sinarjati lebih tebal dari biasanya. Seolah-olah alam pun tahu akan datangnya sesuatu yang berat. Maya berdiri di halaman depan klinik, menggenggam foto lama yang ia temukan di kotak kayu. Rama datang menghampiri dengan wajah letih. Dia yang mengirim itu. Aku yakin. Dimas. Maya bertanya. Rama mengangguk. Dia belum memaafkanku. Tapi setidaknya, dia masih peduli. Kalau tidak, dia takkan repot-repot memperingatkan kita. Maya menatap jalan desa yang sepi. Kita harus temui dia, Pak. Bukan untuk membela diri, tapi untuk meminta izin melanjutkan warisan ibumu. Mereka memutuskan pergi ke tempat yang dahulu sering menjadi tempat bermain Rama dan Dimas. Pondok tua di pinggir sungai. Sebuah rumah kecil nyaris runtuh, tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Saat mereka tiba, pintu pondok terbuka perlahan. Dan di sanalah Dimas berdiri. Rambutnya sudah beruban sebagian. Wajahnya keras dan matanya penuh curiga. Tapi ketika melihat Rama, ada sekelumit luka lama yang tiba-tiba terbuka. Jadi, kamu masih ingat tempat ini, kata Dimas dingin. Kupikir dunia bisnis sudah membuatmu lupa bau lumpur dan suara jangkrik. Rama melangkah mendekat, tapi dengan hati-hati. Aku memang melupakanmu, Dim. Dan aku tak datang untuk membela diri. Aku datang untuk minta maaf. Dimas tertawa sinis. Permintaan maaf tak bisa membangkitkan klinik ini dari kematian. Tak bisa menggantikan tahun-tahun aku merawat orang dengan tangan kosong. Saat kau sibuk naik panggung menerima penghargaan. Maya akhirnya bicara. Pak Dimas, saya tahu luka itu dalam. Tapi saya di sini bukan untuk menghapus masa lalu. Saya hanya ingin merawat masa depan. Dimas menatap Maya. Matanya sempat melembut. Kau, yang menyelamatkan gadis kecil itu ya? Tari. Maya mengangguk. Dengan alat seadanya. Tapi dengan hati yang penuh. Dimas terdiam lama. Lalu ia berjalan ke sudut pondok dan menarik sebuah kotak kayu lainnya. Di dalamnya, peralatan medis lama, catatan tangan mendiang ibu mereka, dan satu hal mengejutkan,
dokumen kepemilikan tanah tempat klinik berdiri. Aku tidak membakar semua warisan ibu. Hanya menyimpannya, menunggu orang yang layak untuk melanjutkan, kata Dimas perlahan. Lalu ia menatap Maya dan Rama bergantian. Buktikan padaku, kalau kalian tak akan pergi lagi. Kalau klinik ini bukan sekadar proyek singkat atau rasa bersalah. Maya menatap Rama. Dan untuk pertama kalinya, Rama berkata dengan suara tegas. Aku akan tinggal. Kami akan tinggal. Sampai klinik ini tak butuh kami lagi. Dimas menatap mereka lama, lalu mengangguk pelan. Sebuah pengakuan diam-diam. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ketiga nama, Klinik Sinarjati, disatukan kembali. Rama, Dimas, dan semangat sang ibu. Dan untuk pertama kalinya juga, harapan dan luka bertemu dalam satu ruang yang sama. 3 minggu berlalu sejak pertemuan Maya dan Rama dengan Dimas. Klinik Sinarjati perlahan menjelma menjadi tempat yang benar-benar hidup, bukan hanya dalam arti bangunan, tapi juga semangatnya. Dimas, meski masih terlihat kaku dan pendiam, mulai aktif membantu. Ia memperbaiki meja periksa yang retak, menata ulang ruang penyimpanan obat, bahkan mengajari Rehan cara menangani luka ringan. Sesekali ia berbicara pelan pada Maya, tentang caranya dulu merawat pasien saat tak ada perawat, tak ada alat, hanya niat. Rama sendiri benar-benar menepati janjinya. Ia tinggal di desa. Ia menjual saham terakhirnya di perusahaan, dan menggunakan uang itu untuk membeli alat-alat baru dan mendanai pelatihan warga menjadi kader kesehatan. Yang paling menyentuh, ia tak mencantumkan namanya dimanapun. Ia ingin klinik ini tumbuh sebagai milik bersama, bukan milik satu orang. Suatu sore yang cerah, Maya duduk di beranda klinik bersama Tari. Gadis kecil itu kini ceria dan suka bercerita tentang cita-citanya, menjadi dokter keliling. Kak Maya, katanya, waktu aku sakit dulu, aku dengar suara kakak nangis. Tapi pas aku bangun, kakak senyum. Maya tersenyum. Kadang kita harus belajar tersenyum supaya orang lain punya harapan. Tari mengangguk polos. Aku juga mau belajar kayak Kak Maya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Maya menerima sebuah surat resmi dari kota. Ia membacanya dengan dahi mengernyit, lalu memperlihatkannya pada Rama dan Dimas. Surat itu berasal dari Yayasan Kesehatan Nasional, tempat Maya dulu bekerja. Di dalamnya tertulis bahwa mereka mempertimbangkan kembali keputusan pemecatan terhadap saudara Maya Anggraini setelah mempertimbangkan kontribusi kemanusiaannya yang dilaporkan oleh masyarakat dan media. Ada satu kalimat yang mencolok. Kami menawarkan posisi Kepala Program Kesehatan Daerah Terpencil tingkat nasional, dengan fasilitas dan gaji yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Malam itu, Maya berdiri sendirian di depan klinik, menatap lampu-lampu kecil yang menggantung di serambi. Klinik itu bukan hanya bangunan tua, ia telah menjadi rumah. Rama mendekat, membawa 2 cangkir teh. Kamu akan pergi? Tanyanya hati-hati. Maya tidak langsung menjawab. Ia menatap jauh ke langit malam, lalu berkata pelan. Dulu aku pikir dunia hanya bisa diubah dari atas. Tapi di sini, aku belajar, perubahan bisa dimulai dari tanah yang paling sederhana. Rama diam, tapi ekspresinya berubah, seolah lega. Esok harinya, Maya mengetik balasan surat. Terima kasih atas tawarannya. Namun untuk saat ini, saya memilih tetap tinggal di tempat di mana tangan saya dibutuhkan, bukan gelar saya. Ia menandatangani surat itu dengan mantap. Maya memilih bertahan. Hari-hari berlalu, dan kini warga menyebut tempat itu bukan sekadar klinik, tapi Rumah Sehat Sinarjati. Sebuah tempat yang tumbuh dari air mata, dari luka, dan dari harapan. Matahari pagi menembus jendela kaca klinik yang kini bersih dan rapi. Suara tawa anak-anak bermain di halaman terdengar riang, mengisi udara dengan kebahagiaan sederhana. Maya berdiri di depan, mengamati semua itu dengan senyum tulus. Beberapa bulan telah berlalu sejak keputusan Maya untuk tetap tinggal di desa Sinarjati. Klinik yang dulu sepi dan nyaris ditinggalkan, kini menjadi pusat kehidupan masyarakat. Bukan hanya tempat berobat, tapi juga simbol harapan dan persatuan.
Dimas yang dulu pendiam, kini semakin terbuka. Ia mulai berbicara kepada warga tentang pentingnya menjaga warisan dan peduli satu sama lain. Rama terus mendukung penuh, tapi kini ia sudah benar-benar menjadi bagian dari desa, bukan sekadar tamu. Suatu sore, saat matahari mulai merunduk di ufuk barat, warga desa berkumpul di halaman klinik. Ada acara kecil, perayaan sederhana untuk menandai setahun klinik Sinar Jati beroperasi kembali. Maya berdiri di podium kecil. Suara lembutnya mengisi ruangan. Kita semua pernah mengalami masa sulit. Tapi hari ini, kita buktikan bahwa kasih dan kebaikan bisa membangun jembatan dari luka menuju harapan. Ia menatap wajah-wajah yang sudah seperti keluarga sendiri. Dan saya ingin berterima kasih pada kalian semua. Untuk kepercayaan, untuk dukungan, dan untuk membiarkan kami menjadi bagian dari hidup kalian. Di tengah kerumunan, Tari berlari memeluk Maya. Kak Maya, aku mau jadi dokter kayak kakak, supaya bisa membantu banyak orang juga. Maya mengusap kepala Tari, matanya berkaca-kaca. Kamu pasti bisa, nak. Malam itu, saat lampu-lampu klinik mulai menyala, Maya duduk di beranda. Ia mengeluarkan kotak kayu kecil yang berisi foto keluarga Rama dan Dimas, serta surat dan catatan dari mendiang ibu mereka. Ia menaruhnya di meja, lalu menatap bintang di langit. Hatinya penuh rasa syukur. Perjalanan ini mengajarkannya satu hal, kebaikan, sekecil apapun, akan menemukan jalannya sendiri. Dan ketika kita berani memberi tanpa pamrih, hidup akan membalasnya dengan cara yang tak pernah kita duga. Sebuah suara mesin mobil yang halus terdengar di kejauhan. Maya menoleh, melihat sebuah limusin putih melambat di depan klinik. Di dalamnya, sosok yang tak asing, seorang pria dengan senyum hangat, mengenakan setelan rapi. "Selamat, Kak Maya," katanya. "Kebaikanmu telah mengubah banyak hidup, termasuk hidupku."